Semenjak City merubah 3-2-4-1 ini, menangnya itu gede semua. Iya, Bukan iya. hanya menang, Iya. menang gede, menguasai pertandingan, Iya. dan gue nggak tahu berhentinya kapan. Terutama untuk fans MU dan fans Inter ya siap-siap aja Siap-siap aja. deg-degan. Ini gue lihat ini lebih ke tahunnya Italia, Iya. tahunnya Serie A. Atau lebih tepat tahun keberuntungannya Italia. Tahun keberuntungannya ya kita lihat drawing di, Iya, iya, di di UCL drawing, lah ya. itu, apalagi nggak punya. Gajahnya di mana Gua- sekarang, Coach? Gajah lagi ngopi di bawah tapi nggak Iya, di atas pohon. Kopi di bawah tapi kayaknya dengan gajah putih Thailand ya. Merenungi nasib. Kalau gue dukung Mourinho artinya gue dukung parkir bis dan nggak boleh. Itu kalau nggak suka ya. Justin itu dilahirkan ke dunia untuk menyampaikan Beautiful football. beautiful football. Fans Inter yang waras pun bilang City yang juara. Ya, ketemu lagi dengan saya dan Koci dalam Jas Saya yang Anda nanti-nantikan obrolan bapak-bapak tentang bola. Koci, pertama barangkali kita harus mengucapkan selamat ya timnas kita setelah 30 tahun akhirnya merebut lagi medali emas SEA Games yang diimpikan selama ini. Dan gue seneng banget ya, karena apa? Kompak, kemudian coachnya lokal, kemudian pemainnya yang bermain di lapangan itu adalah pemain-pemain binaan dalam negeri semua, lokal semua, bukan yang naturalisasi, sorry ya. Jadi memang dibina dan STY Sinteyong juga hadir memberikan support. Saya pikir ini keren ya Coach ya. Ya, gue rasa yang penting adalah saling support ya. Betul, Karena betul, kan tujuannya untuk mengangkat sepak bola Indonesia. Iya. Tapi gue bilang SD punya peran besar. Karena dialah memberi kesempatan kepada 9 pemain muda di U22 kemarin untuk berlaga di timnas. Nah itu pentingnya apa? Untuk jam terbang dan masalah mental. Betul. Jadi ya kalau gue bilang, gue lihat Indra Safri ini lebih cocok di junior ya. Jadi touch-nya dia tuh dapat di junior. Ya. Dan dia buktikan berkali-kali. Ya, dan si Sintayong kalau gue bilang jelas orang yang tahu sedikit bola aja paham bahwa ada progres yang dia lakukan hanya bukan mengangkat 2 generasi, masukkan semua pemain muda itu semua orang bisa lakukan. Tapi he delivers. Benar-benar dia berprestasi, bisa lolos Piala Asia lewat kualifikasi dengan pemain muda-muda semua, itu luar biasa. Tapi untuk gue pribadi, walaupun gue respect apa yang dilakukan, untuk gue tetap Indonesia ini levelnya itu Asia. Mestinya. Untuk gue. Iya. Karena seperti yang Pak Okto Ketua KONI katakan, kita ini negara besar. Ketua Jadi KOI, Ketua KOI. Kita itu negara besar, nggak boleh puas dengan kue kecil. Yang kita incer kue besar. Betul. Karena kalau kita bermain sebagai pemain bola, target itu cuma satu, at the end adalah Piala Dunia. Untuk bisa mencapai ini masalah mindset ya. Masalah mindset. Untuk bisa mencapai Piala Dunia, pintunya satu, yaitu Piala Asia. Betul. Nah sekarang kita coba, perlahan kita coba, semoga ada progres. Target gue adalah lolos grup. Apakah itu bisa? Itu bisa. Hanya kembali lagi, sepak bola itu bukan masalah motivasi, masalah teknikal. Itu satu paket penuh. Pemain yang di lapangan harus punya mindset yang tepat, fighting spirit tepat, kontrol emosi, jangan kayak seperti di final, gampang terprovokasi. Ini semua proses, namanya juga anak muda kan. Ini semua proses yang gue harap di Januari tahun depan di Piala Asia, kita sudah menunjukkan ada progres yang signifikan. Nggak cuma menang aja, tapi kemenangan juga berdasarkan permainan yang bagus. Di lapangan. Itu penting. Harus ada dasarnya. Bukan hanya sekali-sekali gol jatuh dari langit, oke lah. Tapi dasarnya itu harus jelas. Dan gue masih, sampai detik ini, gue masih percaya Sintayong bisa melakukan itu. Maka dari itu kita harus support. Kita harus support dan of course, kelompok usia itu tidak boleh kita lupakan juga. Nah ini biar bagi tugas lah, kasarnya begitu. Indra Safri dengan tim pelatihnya yang banyak mantan ada Bima pemain. Sakti lagi di bawah. Bima Sakti, Kurniawan, Yeyen, Udah keren, ini harus tetap melakukan kerjaannya lah untuk tetap merekrut, membina, berjalan, bermain sesuai dengan arahannya tim utama.
Karena di mana-mana yang dilihat itu tim utama, bukan kelompok umur. Ya. Nigeria itu pernah jadi juara dunia U17. Siapa yang mikir? Nggak ada yang bahas. Yang dibahas adalah tim senior. Inggris juara Eropa U17. Siapa yang ngerti? Siapa yang ingat? Nggak ada yang ingat. Tapi semuanya akan berawal dari situ Semua, dong. of course, Ya, semua berawal ya dari dong. situ. Tapi jangan kita hanya fokus seolah-olah kita dapat emas terus berhenti. Ya, ya. Enggak. Kita Tapi sampai kemarin bro, fokusnya ke Piala Asia. sorry ya, karena di PSSI kan banyak teman gue juga tuh. Iya, iya. Kayaknya targetnya naturalisasi gitu. Setiap kali dapat pemain naturalisasi, wah selebrasinya gimana gitu. Menurut gue sih, no, kalau lo begini, ngapain kita melakukan pembinaan di dalam negeri Bukan, dong? gue nggak sepakat. Gue punya pendapat yang berbeda. Gue tidak masalah dengan naturalisasi, karena naturalisasi itu masalah politis. Ini masalah, kalau gue bilang HAM, hak asasi manusia, pada saat mereka punya darah Indonesia, gue rasa mereka punya hak untuk jadi orang Gue tahu Indonesia. kalau urusan itunya, tapi kan gue ngomongin tentang pembinaan kita kan. Ya, enggak. Justru gue bilang, pembinaan kita itu stuck. Terlalu banyak pemain luar negeri Di kompetisinya? Di kompetisinya. Ya itu that's another thing ya. Iya. Terlalu banyak pemain luar negeri dan di posisi-posisi sentral. Di posisi di Penyerang, porosnya. ya Iya, kan? Back betul, tengah, betul, gitu loh. betul. Maka dari itu, Iya. sekarang 5+1 bahkan, kalau gue punya suara, gue akan bilang pemain luar negeri oke, kita bisa belajar, Iya. oke. Tapi 3 is enough. 2+1, nggak kayak sekarang. Ya secara gradual dikurangin dong. Iya. Kan bagusnya pemain luar negeri ini bukan naturalisasi. Iya. Itu kan bisa nularin ya coach Iya, ya. betul, Nah, betul, tapi ya betul. memang harus pemain luar negerinya harus yang bagus-bagus juga coach. Iya. Jangan sembarangan juga ya kan? Ya, cuman pada saat aturan itu diterapkan, Ya. klub-klub yang kaya kayak Persija, Jor-joran Persib, lah, iya. itu jor-joran. Nah, Iya. sehingga nggak begitu kaya, justru beli pemain muda pemain luar yang nggak begitu berkualitas. Iya, iya. Nah, ini kembali lagi ke aturan yang harus diterapkan. Mesti ada salary cap ya. Ya, hal-hal kayak gitulah. Maka dari itu gue bilang, gue pribadi sih bukan fans terlalu baik pemain luar negeri di sini. Ya. Tapi kalau untuk gue naturalisasi is not an issue, nggak Ya, ada masalah. karena gue tahu lah pemain negara hebat Brazil, Italia biasa-biasa aja. Tapi kan ada takarannya gitu coach. Tidak harus membuat. Italia yang 2 kali nggak lolos Piala Dunia aja melakukan naturalisasi. Oh iya, kita sepakat lah. Tapi kan pemain yang bagus dong, ya kan? Iya, Yang iya. bagus, yang memang di kitanya nggak Layak. punya. Iya, Tapi balik betul. ke timnas coach, menurut gue sih seorang Indra Syafri yang kita puja-puja berapa kali bawa Indonesia juara, dia pun tahu bahwa ada peran Sinteyong di situ dan mereka saling menghormati. Dan Sinteyong hadir, nonton, memberikan dorongan, support. Saya pikir itu yang luar biasa. Karena gue nggak suka banget coach. Kemarin itu begitu ini juara, udah muncul tuh suara Sinteyong out. Waduh, saya bilang sih memang kita mesti harus bertingkat dewasa lah. Orang lupa ya bahwa pada saat Indra Syafri juara AFF di U19, kita ikut Piala Asia, kita dibantai. 4 di Uzbek, 4 pertandingan, kalau nggak salah di Uzbek, 4 kali main, 4 kali kalah, 0. Ya. Jadi nggak Superman juga, ngerti nggak? Dalam arti, gue lebih sepakat bahwa dia lebih fokus, dia sudah menunjukkan, dia punya touch ke youth, 19, 20, 21, whatever lah. Dia bisa perform, udah 3 kali kalau nggak salah. Ini kali juara. Ini sebuah prestasi yang harus kita apresiasi. Apa yang dilakukan Indra Syafri. Tapi gue juga melihat, gue merasa Indra Syafri ini lebih cocok di youth, usia muda. Sintayong sudah membuktikan perubahan signifikan yang dia lakukan, memasukkan pemain muda. Permainan sudah pelan-pelan dirubah. It goes ups and down, tapi trennya meningkat. Oke? Maka dari itu gue bilang kenapa tren ini tidak diteruskan, ya kan? Jadi untuk gue sih nggak ada alasan sama sekali untuk isu-isu yang setuju. yang tidak menguntungkan siapa semua. Sama sekali nggak ada menguntungkan siapa-siapa, dan untuk gue sih Sintayong definitely harus menyelesaikan kerjaannya. Ya begitu guys. Ya kita juga mengucapkan apresiasi kepada fanatisme penonton kita ya. 32 tahun sabar gitu menanti memberikan dukungan walaupun kalah ngata-ngatain juga tuh, ya kan? Tapi kita makin dewasa
Dan kemenangan ini membuktikan bahwa Vietnam dan Thailand yang kemarin jadi momok kan, Coach. Ya. Selalu kita ketemu mereka kalau ada rasa tim inferior senior gitu. selalu lebih sering kalahnya. Ya, Maka dari itu gue juga bilang ya, sebelum pertandingan dimulai gue ditanya ya, gue bilang 60% Thailand, 40% Indonesia. Ya. Karena kita lebih sering kalah, sesimpel itu. Ya. Cuman gue gak nyangka juga, Thailand ini jelek banget loh Maya. Kemarin. Kontrol bola aja nggak bisa loh. Enggak, menurut gue mereka udah overconfidence, Coach. Mungkin. Jadi kesalahan backnya dia bilang, udahlah Pak, penonton Indonesia nggak usah datang, pasti kalah. Itu yang menurut gue Mungkin. pemantik paling besar kita untuk orang ini sombong. Makanya jangan sombong lah. Ya. Dan kita layak menang, sesimpel itu. Walaupun banyak kartu merah mereka dapatkan, it's not an issue pada Itu saat. karena wasit juga lebay lah saya bilang sih. Pada Masa saat- tiap kali itu pelanggaran. Pelanggaran ya. Pada saat 10 lawan 10, gol ketiga kita dapat itu Wah, keren banget. masterpiece. Itu keren banget. Golnya Itu gol terbaik saya pikir, Coach. ya untuk Saya gue pikir, ya untuk gue itu juga. composure Gila, dipertahankan. Itu juga pemain Thailand itu salah kontrol. Dan gue lihat begitu, ini bukan Thailand yang gue kenal. Ya. Terlalu banyak kesalahan di teknik Sama dasar. terlalu confidence, Coach. Mungkin. Ya. But that's okay. Gue nggak peduli mereka mau gimana. Semoga begitu terus lah. Yang penting kita, gue bilang Indonesia sangat layak menang. 5-2 loh, Coach. Ya. 5-2 gitu. Sekarang tinggal menunggu konsistensi aja. Oke. Apakah kita bisa terus menang? Ya, kita terus berdoa dan selamat untuk Bro Erik ya, Bro Menteri dan juga Ketum PSSI, selamat. Wah, senang banget dia baru berapa bulan ketum jadi juara. Ya. Tapi dia bekerja keras. Saya tahu karena dia adalah ketua PSSI yang betul-betul ngerti bola. Gue juga menaruhkan Iya dong, iya. harapan terhadap dia. Gue Ngerti bola. Gue pernah meeting sama dia kan, meeting. Gue bilang pada saat ini saya dukung Pak Erik 100%. Ya. Tapi kalau Pak Erik bikin kesalahan, saya yang pertama mengkritik. Ya. Gue bilang gitu di forum. Bayangkan dia Tapi pernah so far he did a ya, good job lah. Good job. Dia punya Liga 1, dia pernah beli Inter, dia pernah beli DC United. Ya, jadi saya pikir dan dia menunjukkan kinerja yang ngerti bagus ya. Gue sih support terus dia. Ya, termasuk kasus kayak piala yang dunia di sini nggak jadi. Saya pikir dia udah melakukan yang terbaik ya. Ya. Melakukan lobby ke sana sehingga apa punishment untuk kita tidak terlalu parah. Oke, sekali lagi selamat untuk semuanya termasuk fans Indonesia. Dan kita sekarang di UCL. Keren nih, Coach. Gue gak nyangka Real Madrid bisa dipermalukan kayak gitu di leg kedua ya, Coach. Selesai itu Madrid. Ya, gue juga nggak nyangka karena kita tahu bahwa Madrid main jelek pun sering bisa cetak di leg gol dan pertama main. kan oke loh. Iya, nggak, tapi ada perbedaan. Di leg pertama gue lihat City nggak mau terlalu ngegas, karena masih ada leg kedua. Sampai nggak ganti pemain 11 Nggak ya. ganti pemain dan benar-benar berusaha untuk at least tidak kalah, seri atau menang dan menahan jumlah dan itu berhasil karena 15 menit terakhir di leg pertama itu Madrid gila-gilaan nyerangnya, tapi nggak berhasil. Cuman kemarin terutama babak pertama di mana ball possession 72-18 kalau nggak salah. Gue tinggal tuh, Coach. Gue tinggal. Itu benar-benar itu one of the best match ya, one of the best gameplay yang City. dilakukan untuk City. Untuk Ya. City, gila. Jadi untuk gue sih, ya Madrid itu benar-benar yang berpantat itu di babak itu pertama. kalau bukan Thibaut dan 6-0 tuh kalau Betul. Kalau bukan Thibaut goalkeepernya. Ya, betul dan City kembali menunjukkan bahwa Haaland boleh cetak 30 gol. Tapi kalau Haaland nggak cetak gol, kita masih punya banyak pemain yang bisa cetak dan gol. perannya Haaland itu menarik ya. 2-3 pemain konsentrasi ke dia dan sehingga pemain teman-temannya bebas. Walaupun dia dapat 2 peluang besar, di save juga sama Thibaut. tiga peluang, 2 heading. Yang heading satu ke pinggir itu masih dapat Thibaut, gila. Itu Courtois men-save, tapi ya yang layak juara, layak masuk ke final. Pakai Next Parabola. Yakin nih bukan piring, kecil banget. Instalasi mudah, kualitas gambar jernih, gratis 100 channel terlengkap. Pakai Next Parabola jadi maksimal. Cuman pertanyaan gue kan adalah semenjak City merubah 3-2-4-1 ini, menangnya itu gede semua. Bukan hanya menang, menang gede, menguasai pertandingan, dan gue nggak tahu berhentinya kapan. Terutama untuk fans MU dan fans Inter ya siap-siap aja. Hanya MU barangkali yang bisa menyetop
kemungkinan mereka Mungkin, untuk treble winner Iya, ya. karena MU kan sering juga menang lawan City, Ya, bukan ya. kalau Arsenal kan nggak pernah Tapi menang sekarang lawan City. saya pikir berat, Coach. Tapi Apalagi sekarang dengan berat, I dengan agree. situasi MU kayak sekarang ya, Ya. banyak pemain yang cedera Ya. dan bukan bintang-bintang utama. Bintang-bintangnya kemarin semua. Jadon Sancho ngapain semahal itu dibeli ya? Dan MU itu akhir-akhir ini jagonya di kandang. Ya. Away jelek banget. Away Iya. jelek dan nanti kan mainnya di Wembley kan. Di Wembley. Jadi away untuk MU, untuk City Ya pun juga walaupun away. bola itu bundar, anything can happen, tapi Ya. saya pikir orang semua sepakat begitu mereka membantai Iya. Dortmund segala macam, City Bukan dari gol difavoritkan. ya, permainannya itu gila. gila itu. Ya, gila-gila Itu benar-benar Haaland mati, yang lain Ya. Gundogan, ya Bernardo Silva, Mahrez. mereka itu kalau kita lihat di gol pertama itu telat mundur dan telatnya itu mungkin 1 detik. Selisihnya mungkin berapa puluh 10 cm, 15 cm. Tapi itu bola masuk dan finishingnya keren. But ya, gue sebagai penonton netral gue sangat enjoy. Iya. This is one of the Apalagi lo udah big nggak match. punya harapan Arsenalnya. Apalagi nggak punya. Gajahnya di mana Gua- sekarang, Coach? Gajah lagi ngopi di bawah tapi nggak di atas pohon. Kopi di bawah tapi kayaknya dengan gajah putih Thailand ya. Merenungi nasib. Ngopinya nggak di atas pohon, Jadi- di bawah ngopinya. Seminggu ada 2 gajah jatuh dari pohon. 1 gajah putih Thailand sama gajahnya Arsenal. Jadi ya walaupun kompetitornya Arsenal City, Ya. gue sih sangat enjoy. Walaupun gue juga enjoy Arsenal ya. Ya, Arsenal ya. the whole season mainnya keren. Keren kok. Keren ya. Bayangin dari nggak lulus UCL sekarang confirm nomor 2 gitu loh. Iya. Dan jaraknya jauh. Jadi ya gue sih enjoy banget musim ini. Iya. City, Arsenal, Barca juara, gue menang 2 tiket ke Bali sama ke Singapura. Oh, itu tambah happy lo ya. Tambah happy ya. Hidup tuh lo enak banget loh ya. Ya so far gue Iya. bersyukur. Kalau nanya coach itu kerjanya apa sih? Ngoceh kerjanya. Ngoceh ngata-ngatain orang, tolol dibayar. Ya. Watch bola makes money. Tapi tahun ini ya, kalau 4 besar Premier League itu adalah City, Arsenal, Newcastle, MU. What happened to Liverpool, coach ya? Ya. Tahun lalu melaju sampai ke final UCL. Sampai hari terakhir. Sampai hari terakhir kontender dan sekarang Ya. nggak dapat apa-apa. Ya, dan kemarin itu kebetulan Newcastle menang lawan Brighton. Ya. Jadi dua-dua tinggal 2 match. Masih ada harapan. Liverpool pasti menang dua-duanya, Ya. gue bilang. Nah, Newcastle harus sekali seri sekali kalah, tapi kayaknya nggak berat. Ya. Lawan Chelsea, kalau mereka weekend ini menang lawan Leicester, Ya. udah pupus harapan. Tinggal MU masih 3 game ya? MU masih 3 game unggul 1 poin. tapi masih boleh dua kalah home. sekali. Dua home. Bisa Lawan kalah tim sekali. yang nggak bagus juga. Ya, tapi 2 home. Jadi gue bilang ya realistisnya Newcastle sama MU yang lolos, Liverpool nggak. Cuman this is EPL. Ya, dan Anything can happen. Liverpool itu 13 kali nggak pernah kalah, coach. Terakhir strike. Liverpool itu bangkitnya telat. Telat ya. Bangkitnya telat. Lawan Arsenal harusnya mereka menang, kurang beruntung. Tapi ya kita tahu lah sampai bulan Desember Januari aja kita geleng-geleng kepala lihat Liverpool main kayak begini gitu loh, ya kan? Menang lawan MU habis itu dibantai lawan Madrid. I mean nggak konsisten. Gue rasa agak berat musim ini ya. Liverpool harus fokus ke musim depan. Intinya adalah manajemen harus berani invest. Karena semua Arsenal akan invest 200 juta lebih. Ya. MU akan invest siapapun pemilik barunya. MU itu, tapi dia sangat tergantung kepada pemain-pemain yang 13 akan dijual. Yang akan Itu dijual, laku, coach. betul. Feeling gue sih laku-laku aja. Walaupun nggak banyak ya. Nggak banyak, tapi kalau dikumpulin kan 100 banyak juga. lebih masih Iyalah, dapat. Mujair out, Ya, Martial ya, out, ya. ya. McTominay. Chelsea kemungkinan besar juga jual banyak pemain, Jual banyak pemain. akan beli juga. City juga akan beli. Mereka nggak akan diem karena posisinya Stone itu kalau gue bilang harus diisi oleh DM yang lebih Meyakinkan. berpengalaman. Ya. Jadi untuk gue Liverpool nggak boleh lengah. Oke. Dalam arti jangan mereka fokus ke Bellingham. Ya. Banyak pemain kok yang apa namanya yang setara sama Bellingham tapi lebih murah. Cuman harus lebih
jangan juga beli, penyakitnya Liverpool berapa tahun terakhir itu banyak beli pemain yang 10 juta, di bawah 10, 15 juta, 20. Ngapain? Lu beli 5 pemain 10 juta, mending beli 1 pemain 100 juta. Mereka harus belajar beli Nunez begitu mahal Ya, juga jadi apa-apa. itu scoutingnya parah. Tapi beli Gakpo lu cukup berhasil dengan 30-40 juta. Dengan harga segitu dengan harga segitu. Ya. Nah sekarang gue nggak tahu, karena Liverpool butuh banyak posisi ya, terutama di tengah itu harus 3 pemain datang. Belum di belakang, bek kanan, bek kiri. Robertson musim ini nggak perform sama sekali. Tsimikas bukan levelnya Liverpool. Bek kiri harus dibeli. Kalau bisa 1 center back lagi yang selevel. Konate sama Matip nggak. Van Dijk musim ini ancur-ancuran mainnya. Jadi masih banyak posisi minimal 5-6 pemain mereka harus beli. Depan aman lah. Depan geser-geser, Jota, Firmino out, oke lah. Tapi pasti out. Masih ada Luis, masih ada Jota, masih ada Gakpo, masih ada Salah. Jadi untuk gue sih ya gue nggak tahu sebanyak apa Liverpool akan invest. Coach, ini apa drama siapa yang akhirnya membeli MU itu jelek banget untuk MU. Untuk rencana pembelian pemain, ngelepas pemain, membuat semuanya orang wait and see kan? Ini kelihatan banget bahwa Glazer itu mata duitannya ini minta memang ampun ya. apa bajingan ya. Itu dia bilang bid pertama, bid kedua, bid ketiga, sekarang mau bid keempat karena 5M sama 5M kan? Sekarang Qatar mau memberikan bid keempat 6M. Belum tentu dilepas juga loh. Belum tentu dilepas juga. Gila nih orang nih. Dan dia menjadi penghalang, Coach. Apa Glazer family ini yang menjadi penghalang kemajuan MU? Gue rasa mereka harus cepat memutuskan, at least sampai akhir musim ini. Betul. Dari sekarang kan udah kisah batu. Kalau masalah apa? Redcliffe yang beli sama ini yang beli, si Seni beli, beda banget strategi ke depan. Beda banget untuk MU. Untuk MU ya. Nah sekarang Al-Thani ini belum tentu di-approve juga sama IPL. Iya. Jadi ada permainan juga. Iya, masih banyak faktor yang membuat nasib MU fix atau tidak. Kayak dulu Saudi mau beli Newcastle kan lama ditahannya Setahun mundur. Iya. Gimana coba masalah rencana? Masalah rencana. Padahal kalau ini saya beli, gila pembelian MU. Mungkin Mbappe, mungkin Neymar, mungkin Osimhen, mungkin Harry Kane. Karena utangnya dilunasin kan? Dilunasin semua. Utangnya dilunasin jadi clean sheet. Fair play finansialnya kan menjadi bagus kan? Clean sheet, tinggal mereka dapat sponsor-sponsor itu kan balance-nya plus. Terus they can spend. Mereka bisa spend 300, 400, 500 juta. Kalau Chelsea bisa spend 600 juta. Oh ini lebih bisa lagi lah. juga bisa juga. Lebih lagi lah. Iya. Dan Ten Hag mah senang-senang aja kalau dikasih duit. Oh iya. Orang dia nggak dikasih duit, dia kan waktu musim dingin kan nggak ada pembelian sama sekali. Makanya dia ambil pemain pinjam. Weghorst, Sabitzer, not bad, not bad. Pemain-pemain Jadi dapat Eriksen gratis. Iya. Persaingan tiap tahun kan tambah ketat ya. Iya. Jadi kalau mau bersaing untuk jadi juara, you have to buy. You have to buy. Sesimpel itu. Iya. Ini fans MU rata-rata kan nggak suka tuh kalau semuanya ke Qatar semua nih dukung. Kenapa? Iyalah, supaya kan apa? Supaya Glazernya out. Iya. Soal kalau Redcliffe kan masih ada tuh. Masih ada 9%. Ya tapi kan ujung-ujungnya ya duit dan fans MU juga pengen bisa saingin Man City. Coach, untungnya udah gede banget Glazer beli dengan utang, sekarang keluar dengan cash gede. Betul. Ya tapi kalau namanya mata duitan ya gimana? Susah juga kan. Ya Allah. Oke, kita doain ya. Kita doain ke Redcliffe ya. Iya. Redcliffe beli Arsenal aja. Redcliffe beli Arsenal aja. Enggak. Keren loh. Ntar Qatar pindah ke Arsenal. Coach, kalau kita berandai-andai City ketemu Inter, City lah ya. Iyalah. Fans Inter yang waras pun bilang City yang juara. Wah, gini ya. Ini mengejutkan dong. Inter bisa ke final aja udah top banget tuh. Itu udah mengejutkan. Lihat jalurnya kan juga lebih gampang ya. Iya. Temu AC Milan. MU ngalahin Munchen, ngalahin Madrid, City. Sementara mereka ngalahin Milan, ngalahin Benfica. Jadi levelnya udah beda. Jadi kalau semua, ya sekali lagi ini sepak bola, tapi kalau semua berjalan normal, nggak ada banyak cedera, nggak ada kartu merah. Mestinya City menang. City But menang. this is football. And one game only.
Ya dong, final cuma satu game. One game. Cuman gue bilang sih, ini waktunya City untuk Iyalah, jadi juara. kasihan juga karena Pep tuh cuma di Kalau- City dia belum juga dapat Ya. UCL ya. Di Munchen juga nggak dapat. Di Munchen juga dapat. Nggak dapat. I mean kalau sekarang City tetap nggak juara, udah Sudahlah. City jadiin restoran Padang aja tuh. Restoran Padang Man City itu. Saingan Kuningan City ya. Sama Senayan City. Coach, ya kita harus inilah. Oke, Coach. Di Europa League ya, lo pasti nggak happy lah. Mourinho Gue ke final nonton, nih. enggak, gue nonton ya. Itu pertandingan apaan sih? Itu- parkir, lebih dari parkir bis itu. Wah parah, itu parah Bis, kemarin. Metro Mini diparkir semua tuh, Coach. Iya dan bukan Roma aja ya. Kalau Roma main gitu gue paham, karena Iya. memang itu Mourinho. Mourinho style. Makanya ada beberapa member gue minta, Coach sekalian dong live comment Juve, sekalian Roma. Gue bilang no. Roma definitely is a no-no. Karena gue tahu dia unggul 1-0 pasti Pasti dia parkir bertahan bis. habis saja. Iya, dan itu yang dia lakukan. Itu rata-rata strategi pelatih Italia juga begitu. Iya, Coach, iya, ya. iya. Unggul iya, satu, iya, dia iya, defend. iya, iya. Dan itu tipikal Allegri juga gitu. Allegri gitu. Iya. Tanpa Mourinho masuk di Italia kelar Iya. itu sudah ya. Dan kemarin ya dari awal aja, cuman Juve beruntung ketemu tim yang nggak kreatif juga. Sevilla itu parah tengahnya. Jadi bola di tengah yang namanya Fernando itu benar-benar apa namanya pemain yang bapuknya minta ampun, nggak punya visi. Berapa kali serangan yang bisa ke depan dia passing ke sayap, padahal bisa terupas ke depan. Jadi kreativitasnya, variasinya itu nggak ada. Ujungnya crossing itu yang mereka incar. Crossing. Baru Suso masuk, baru Suso coba untuk syuting dari tengah dan berhasil dapat 1 gol 1-1. Golnya Lamela dari crossing juga. Jadi dan Juve nggak bisa apa-apa juga. Mereka dapat 1-2 peluang tapi nggak banyak. Juve Allegri mah gue nggak heran kalau Iya. kalau bapuk. Ini Sevilla loh. Sevilla itu menengah ke bawah loh levelnya di La Liga. Udah mau hampir degradasi. Hampir degradasi dan sementara Juve itu nomor 2 di Serie A. Jadi untuk gue sih Sevilla sangat layak, cuman ini akan menjadi very boring final. Ya. Roma pasti parkir bis. Dan Sevilla itu selalu bawa luck ya kalau di Europa League. Iya. Mereka tuh kayak Real Madridnya UCL ya. 6 kali main di final, 6 kali menang loh. Gila ya. Nggak pernah kalah di final. Sevilla. Tapi Mourinho pun demi masuk final selalu menang. Selalu menang. Jadi kita lihat seperti Ini apa. final ke-6 untuk dia ya. Gua nggak Dia tahu. udah pernah menangin UCL sama Inter. Udah Piala menangin Ciki sama Europa League. MU. Semua. Ya. Gila. Conference League sama Roma. Sama Roma. Ya. Oke, jadi menurut gue sih, tapi dua tim ini lo ini mana? Tetap megang Mas Sevilla? Iyalah. Sevilla. Nggak mungkin gue dukung Mourinho. Itu ini ya, itu emosional ya. Nggak. Itu kalau gue dukung. Ada logiknya nggak sih? Ada. Kalau gue dukung Mourinho artinya gue dukung parkir bis dan nggak boleh. Itu kalau nggak suka ya. Justin itu dilahirkan ke dunia untuk menyampaikan Beautiful football. Beautiful football, sepak bola modern. Lo dengerin tuh. Oke. Dia nggak main perasaan, padahal itu perasaan itu. Enggak. Saya anak buahnya Johan Cruyff. Anak buahnya Johan Cruyff adalah penggemar pendukung modern football. Total sepak football. bola menyerang, total football. Total football. Dan itu akan gue pertahankan sampai gue meninggalkan dunia ini. Coach, kita boleh nggak suka dengan Liga Italia, tapi mereka menempatkan wakil di final di 3 kompetisi. iya. Liga Eropa ya. Ini gue lihat ini lebih ke tahunnya Italia. Iya. Tahunnya Serie A. Atau lebih tepat tahun keberuntungannya Italia. Tahun keberuntungannya ya kita lihat drawing di Iya, iya, di UCL drawing, lah ya. itu kan apa namanya. But that is This is football. okay, nggak This is ada football. masalah. That's football. Jadi ya tinggal mereka bisa memanfaatkan atau enggak. Atau jangan-jangan Italia memang udah bangkit, Coach. Enggak. Tanpa kita sadarin. Ya lu lihat aja rank 2 Juve aja diobok-obok sama Sevilla. Ya kan enggak kalau bangkit enggak karena gue kan berapa kali nonton Serie A. Dan itu mainnya ya yang main agak bagus cuman Napoli. Kita lihat Italia secara timnas. Mungkin di Nation League mereka main nggak, Coach? Ya, main setelah ketemu Spanyol. dua Piala Dunia nggak Dua ikut, Piala Dunia nggak tapi ikut. tahu-tahu juara Ya. Eropa, Piala Ya. Eropa ya. Ya, dan mereka main Itu di ujian, Nation ya. League ketemu Spanyol, Ya. Belanda ketemu Kroasia itu setelah Piala final Piala Eropa. UCL. Ya. Setelah UCL, next-nya sudah langsung Pelatihnya siapa sih, Nation Timas? League. Siapa?
Pelatih timnas Itali? Mancini. Ya. Apakah dia masih tetap pakai pemain-pemain tua? Enggak ya? Dia udah semenjak flop terakhir nggak lolos Piala Dunia, dia banyak ganti pemain muda. Itu yang dia harus lakukan. Ya harus begitu. Dan itu memang. Ya mungkin masih ada 1-2 pemain senior kayak Jorginho, Verratti itu masih main. Ya. Tapi pemain kayak Bonucci gitu, Bonucci itu udah enggak. Belotti, Bonucci itu harus dibuang semua loh. Dan itu juga korban dari Liga Italia yang bintangnya kan asing semua, Coach ya? Ya, bintangnya asing semua Bintangnya dan asing semua, yang kan? asing yang tua-tua semua kan. Iya. Jadi kalau kembali ke awal program ini, Anda bicara soal pemain yang menghalang pemain muda, menghalang regenerasi, itu terjadi di Serie A. Serie A. Karena terlalu banyak pemain tua, pemain luar yang posisi mereka itu harusnya diisi oleh pemain muda Italia. Jadi regenerasi Italia itu terhambat oleh pemain luar yang menjadi negeri yang udah expired. Iya. Sekarang lihat aja pemain Edin Dzeko, Mkhitaryan masih main loh. Gila loh. Jadi starter loh. Iya, di Napoli yang juara Osimhen, bukan orang saya. Kvaratskhelia, ya betul. Lobotka, Zielinski, nyaris nggak ada pemain Italia itu di Napoli itu. Dan Inter pun banyak pemain luar, Milan pun demikian. Leao, Giroud, Brahim Diaz, Dybala, Mesias. Jadi parah ini untuk sepak bola Italia. Oh ya, kemarin satu hari yang lucu sih untuk penggemar-penggemar MU. Pogba turun pertama kali berapa menit cedera lagi bulan kualat lo gitu. Dan ini pemain kualat banget, Coach. Dilepas gratis ke Juventus, dibeli lagi dengan harga mahal di MU. Kerjaannya begitu tuh. Dia ditawarin gaji tinggi ya. Iya. Dia nggak mau. Akhirnya dapat gaji yang lebih rendah di Juve. Diambil. Begitu latihan aja cedera, nggak main-main ya. Kemarin masuk 22 menit kok. Ya, dan ini lagi. Dan sekarang Juve kayaknya marah banget sama dia. Mau dilepas kok nggak salah. Dia mau dilepas. Iya. Tapi siapa yang mau ambil? Iya. Kalau cedera gitu susah. Iya. Apalagi kalau dia nggak mau dibayar murah ya. Paling tim-tim kayak PSG gitu lah. Cuman karena PSG picky juga Coach sekarang. PSG berubah betul. Iya. Dia nggak sembarangan juga. Lebih fokus ke pemain Prancis dan pemain nggak terlalu muda. Zaman dia ngambil Messi betul. Memang tuh gila tuh. Seluruh pemain-pemain senior yang tua-tua, yang keren-keren. Ramos. Gajinya tinggi-tinggi diambil. Wijnaldum. Semua. Messi. Iya. Sekarang kayaknya dia insaf ya. Dia keluarin. Iyalah nggak perform juga. Angel Di Maria dia buang. Ya. Sekarang mungkin Neymar mau itu dia nggak halangin. Messi out, dia nggak peduli. Iya betul. Ya. Lebih fokus ke pemain muda. Ya bagus lah. Bagus. Udah insaf nih kayaknya. Ya. Lebih lebih logik lah. Ya nggak, kalau mau invest itu sistemnya kayak City lah. Ya. Jadi punya dirtek yang qualified, betul. punya CEO kuncinya yang di situ qualified, ya, ambil pelatih yang qualified, baru pemain. Kapan harus beli mahal, kapan harus beli murah ya. Kasih kebebasan pelatih untuk beli pemain. Ini kan Nasser sendiri yang beli. Messi datang, ini datang, Ramos cari nama lihat. Sama kayak MU di zaman Ed Woodward ya. Iya. Zaman Ed Woodward betul. Yang main beli berapapun yang 90, 80 yang diminta nggak dikasih. Nggak dikasih betul. Ole ini baru ngaku. Sebenarnya Haaland itu mestinya $4 juta tuh dibawa Ole. Kan dia binanya Ole di Molde. Ya. Nggak dia ambil loh. Van Gaal juga komplain tuh bahwa dia nggak dapatkan pemain yang dia inginkan. Betul. Van Gaal juga komplain. Ya. Jadi kan? Era itu udah selesai dan PSG harus belajar dari situ. Ternyata uang itu bukan segalanya. Uang bukan. Dia lihat Chelsea lah. Setahun 660 berada di rank berapa? 11 12. Ya kan nggak mix. 660 loh. Iya. Untung nggak degradasi. Udah gila itu 660. Itu satu tim City itu 660. Dan Chelsea itu 2 game terakhir ketemu MU, ketemu Newcastle kali ya. Iya. Gue nggak tahu dia kalau kalah di dua ini ranking berapa Goci? Ya ranking nggak bisa degradasi lagi, cuman ranking memalukan. Iya. Itu ranking dia. Hidup Todd Boehly. Oke Coach, thank you. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan dan Habib Thamrin kita pastikan akan bergabung ya karena permintaan para netizen. Ya silakan subscribe. Belum minggu depan masih kita. Masih kita ya? Iya. Oh. Habis itu. Oke. Habib Thamrin. Hai Nip. Dia lagi happy, City juara. Iya. Baik,
3 Juni jangan lupa final Piala FA MU melawan City. Kalau lepas lagi artinya City untuk pertama kalinya treble winner. Tapi jangan lupa UCL juga belum tentu juga ya. Belum tentu. This is football. Ya. Yang udah hampir pasti itu Arsenal juara. Gue kasih kesempatan sama Inter. Tapi 5%. 5% City. Kurang ajar. 10 kayaknya. Kecil banget 5%. Oke, bye-bye.